Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, dalam semester genap ini, Ibu akan memberikan perkuliahan mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Jadi untuk semester ini Ibu memegang mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Langsung aja Ibu jelasin terkait dengan pengertian sistem hukum. Pengertian dari sistem, sistem itu adalah suatu kebulatan, suatu kebulatan atau keseluruhan yang terorganisir dan kompleks. Suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks. Sedangkan sistem merupakan susunan pandangan, teori, dan asas yang teratur. Sedangkan sistem hukum adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur dari peraturan-peraturan hukum yang terdiri dari bagian yang berkaitan satu sama lain, berdasarkan atas kesatuan alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat. Ada beberapa pengertian terkait sistem hukum menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Profesor R. Subekti, sistem hukum adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola untuk mencapai suatu tujuan. Itu sistem hukum menurut Profesor R. Subekti. Suatu sistem hukum tidak boleh terdapat suatu pertentangan, pembentukan, tumpang tindih, dan duplikasi antara bagian-bagiannya. Suatu sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya. Suatu sistem itu bersifat menyeluruh, jadi bersifat menyeluruh, terstruktur dan terrangkai secara bulat, yang keseluruhan mesin-mesinnya mempunyai hubungan fungsional. Jadi ada keterkaitan, antara yang satu dengan yang lain. Ibu lanjutkan ke objek hukum. Objek hukum itu adalah segala sesuatu, segala sesuatu yang berada dalam pengaturan hukum, dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum. Subjek hukum itu yaitu manusia dan badan hukum. Itu berdasarkan hak dan kewajiban oleh subjek hukum yang bersangkutan. Dari antara manusia dan badan hukum, mempunyai suatu hak dan kewajiban. Objek hukum haruslah sesuatu yang pemanfaatannya diatur berdasarkan jual beli, sewa menyewa, waris mewaris, dan perjanjian. Jadi itu objek hukum itu terkait dengan jual beli, waris mewaris, sewa menyewa, perjanjian, dan lain sebagainya. Sedangkan subjek hukum itu berupa benda, berupa benda. Jadi menurut hukum perdata itu benda adalah segala barang dan hak yang dapat dimiliki orang. Benda itu dimiliki oleh orang. Itu diatur di dalam pasal 499 KUH Perdata. Sedangkan menurut pasal 503 KUH Perdata
itu benda dapat dibagi menjadi dua, ya, menjadi dua, berwujud dan tidak berwujud, ya. Benda yang berwujud itu adalah segala sesuatu yang dapat diraba, ya, dapat diraba oleh mata indera, seperti contohnya rumah, gedung, tanah, dan lain-lain. Nah, sedangkan benda yang tidak berwujud, ya, yaitu segala macam hak, ya, seperti saham-saham atas kapal laut, hipotek, hak merek, hak cipta, dan sebagainya. Sekarang Ibu lanjutkan terkait dengan hukum, ya. Apa sih hukum itu, ya? Hukum merupakan sistem yang ditentukan oleh lembaga berwenang, ya, yang membatasi tingkah laku manusia, ya, mengandung perintah atau larangan untuk melakukan sesuatu, ya. Jadi hukum itu adalah segala sesuatu, ya, segala sesuatu yang membatasi tingkah laku manusia, ya. Tingkah laku manusia yang mengandung perintah, ya, bisa perintah, bisa sesuatu yang dilarang, ya. Sedangkan yang dimaksud dengan Indonesia pasti kalian udah tahu semua, ya, kita tinggal di Indonesia, ya. Jadi Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem hukum percampuran, ya, dengan sistem hukum utama yaitu hukum Eropa kontinental, ya. Selain itu, penerapan sistem hukum di Indonesia itu berlaku juga sistem hukum adat dan sistem hukum agama. Ini ada menurut Austin, ya, menurut Austin, hukum adalah peraturan yang dibuat untuk memberi bimbingan, ya, memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal. Makhluk yang berakal itu siapa? Yaitu manusia, ya. Sedangkan menurut Belvoit, hukum adalah sebuah hukum yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Dari hukum yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat, ya, yaitu mengatur tentang tata tertib masyarakat berdasarkan kekuasaan yang ada di masyarakat, ya. Jadi berdasarkan kekuasaan yang ada di masyarakat, ya. Itu menurut Belvoit, ya. Sedangkan menurut Mr. M. Myers, ya, hukum adalah setiap aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ya, itu ditinjau pada tingkah laku manusia di dalam masyarakat, ya. Jadi tingkah laku kita, ya, di masyarakat itu seperti apa, ya. Terus sedangkan hukum menurut Duguid, ya, itu adalah segala tingkah laku, ya, di dalam masyarakat, ya, dengan aturan yang ada daya gunanya, ya, di saat tertentu diindahkan oleh masyarakat, ya, sebagai jaminan dari kepentingan bersama, ya. Jadi pada setiap orang yang melanggar aturan tersebut, ya. Jadi menurut Duguid, ya, menurut Duguid adalah segala tingkah laku yang dilakukan di dalam masyarakat, ya. Sedangkan menurut Immanuel, hukum adalah keseluruhan dari beberapa syarat, ya, yang dengan ini berkehendak dari orang yang satu yang bisa menyesuaikan dengan kehendak yang bebas dari orang lain, ya, untuk memenuhi peraturan hukum mengenai kemerdekaan, ya. Jadi menurut Immanuel itu terkait peraturan hukum mengenai kemerdekaan, ya. Sedangkan menurut Van Kent, hukum adalah serumpun peraturan yang sifatnya memaksa, yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan setiap orang di dalam masyarakat, ya. Dan banyak sekali pengertian hukum, ya, menurut para ahli. Nanti kalian bisa mencarinya sendiri,
kayaknya itu sudah berikan ibu tugas ya untuk kalian untuk mencari pengertian hukum menurut para ahli ya. Saya kira pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.